Kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan saya sejati dari seorang laki-laki. Kalau saja amarah ini tak datang dalam kepala, tak mungkin saya akan sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesal perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup saya. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri, dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Bau parfumnya, baunya bunga sadap malam. Di kala malam, 1000 melati dan suatu pagi segar. Itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini setiap pagi dia selalu menelpon. Selalu ditanyakan, "Sarapan apa Mas kau?" Saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi. Pagi ini saya akan menjawab, "Misbah juri di sini. Halo? 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 Halo?" Gila, penelpon ini tidak tahu perasaan saya. Oh iya, jam berapa sekarang? Tepat 8:15. Saya terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini, atau datanglah ke kantor saya. PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di sana nama saya. Kasir Jajuli. Maaf. Sampai ketemu. Tapi mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu, meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak ke kantor. Tidak, saudara tidak bisa seenaknya mengecap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jurjo. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan saya dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari ini hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih. Saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri badan saya. Demikian lesunya saya. Tuhanku, ya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi pada diri saya. Saya rindu pada istri saya dan sedang ditimpa rasa penyesalan, dan saya takut masuk kantor. Berhubung bertanggungjawaban keuangan. Saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan.
Beberapa hari telah saya bertengkar dengan pengadilan agama. Saya tertipu. Uang saya ludes. Uang kantor ludes. Tapi saya masih bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai binti saya. Setelah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor, katut, dan sejak itu saya ingat istri saya dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambah lagi istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini, bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stroke of name. Inilah penderitaan itu. Sejak minggu yang lalu, saya pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan secara jiwa ini? Apalagi anak-anak telah tidur semua. Dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata, "Manis, kamu belum ngantuk?" Wajahnya hanya menatap, menggeleng-geleng, indah dan manis. Dia berkata dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan berkata lagi, "Aku hanya membaca koran, Manis." Dan lalu ia berkata, "Aku hanya menunggu kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum, bagaikan merpati jantan dan betina. Kubelai rambutnya yang halus, mulus itu. Duh, wanginya nyaman. Lautan minyak wanginya hanya memisahkan dan membius sukma. Apabila dia berkata, seraya mengadakan, "Mas," maka segeralah ku padamkan lampu di sini dan lewat jendela kaca itu kami menyaksikan kemekaran dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur itu merangkak-rangkak dan ranting-ranting. Pasti itu dia. Miss Bajajuli di sini. Halo.
Ini dia ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya, saya Juli. Ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kamu memakai kata-kata cinta yang membuat kaki gemeteran itu. Dengar dulu. Ada perempuan biadab. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menghancurkanku. Dengarkan. Kau telah menyebabkan semua semakin berantakan dalam membuat aku gelisah dan ketakutan seperti buronan. Betapa saya marah sesudah berapa puluh juta yang saya berikan kepadanya. Uang kantor saya pakai berpoya-poya. Apakah itu mengharapkan saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Beberapa hari telah saya bertengkar dengan pengadilan agama. Saya tertipu. Uang saya ludes. Uang kantor ludes. Tapi saya masih bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai biti saya. Setelah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor, katut, dan sejak itu saya ingat istri saya dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambah lagi istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini, bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stroke of name. Inilah penderitaan itu. Sejak minggu yang lalu saya pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan secara jiwa ini? Apalagi anak-anak telah tidur semua. Dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata, "Manis, kamu belum ngantuk?" Wajahnya hanya menatap, menggeleng-geleng, indah dan manis. Dia berkata dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan berkata lagi, "Aku hanya membaca koran manis." Dan lalu ia berkata, "Aku hanya menunggu
kau membaca koran, Mas. Kemudian kami pun sama-sama tersenyum, bagaikan merpati jantan dan betina. Kubelai rambutnya yang halus, mulus itu. Duh, wanginya nyaman. Lautan minyak wanginya hanya memisahkan dan membius sukma. Apabila dia berkata, seraya mengadakan, "Mas," maka segeralah ku padamkan lampu di sini dan lewat jendela kaca itu kami menyaksikan kemekaran dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur itu merangkak-rangkak dan ranting-ranting. Saya baru saja telah menjadi penyair. Cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak. Tidak, laki-laki itu sebenarnya sebentar. Saya belum menelpon ke kantor. Bukan. Sebentar. Halo? Minta 1237 Utara. Halo? Saudara Anif? Kebetulan. Ya. Mungkin pula influenza. Yang pasti batuk dan pilek. Saudara. Ya. Saudara Anif, saya akan merasakan senang sekali kalau saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukadar. Terima kasih. Ya. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah kafe. Apa? Dengan laki-laki? Tentu saja, saya tidak boleh marah. Saudara, dia bukan istri saya lagi. Ya. Halo? Jangan lupa pesan saya, Pak, kepada Pak Sukandar. Saya sakit. Ya. Pilek. Terima kasih. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetanan. Pokoknya saya marah. Persetanan. Cemburuan kumat lagi. Persetanan. Saudara bisa mengira apa yang saya terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang saya inginkan. Saya katakan kepada saudara, saya hanya butuh satu barang. Saudara, ya, benar-benar saya butuh pistol. Saudara,
pistol. Saya akan membunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah bergeletakan di lantai, apa saudara pikirkan? Saya akan memindahkan pistol itu ke kening saya? Oh, tidak. Dunia dan hidup tidak selebar dunia kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa saya adalah seorang pembunuh, seorang kesastraan dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadapi dan menyerahkan diri kepada pos polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga dan, "Pak, saya telah menembak Pronos Citra dan Roro Mendut." Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru dan bukan tidak mungkin ia akan memberikan saya segelas teh. Dan baru setelah itu saya dalam sebuah sel yang kegelapan. Kali selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa. Lalu diadili. Ya, diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini, bumi Indonesia, yang tentramlah harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu, seperti saya pun tahu, hakim yang botak itu akan berkata, saya menjatuhkan palunya seumur hidup di Nusantara, Nusa Kembangan. Pikir saudara, saya akan pingsan mendengar modus seperti itu. Tidak saudara, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkaca mata itu. Lagi pula, saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kembangan. Di pulau itu, saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya, saudara. Saya akan menjadi pengarang. Terima kasih. Ya. Apa?
dengan laki-laki. Tentu saja saya tidak boleh marah. Saudara, dia bukan istri saya lagi. Ya. Halo. Jangan lupa pesan saya, Pak, kepada Pak Sukandar. Saya sakit. Ya. Bilang. Terima kasih. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetanan. Pokoknya saya marah. Persetanan. Cemburuan kumat lagi. Persetanan. Saudara bisa mengira apa yang saya terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang saya inginkan. Saya katakan kepada saudara, saya hanya butuh satu barang. Saudara, ya, benar-benar saya butuh pistol. Saudara, pistol. Saya akan membunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah bergeletakan di lantai, apa saudara pikirkan? Saya akan memindahkan pistol itu ke kening saya. Oh, tidak. Dunia dan hidup tidak selebar dunia kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa saya adalah seorang pembunuh, seorang kesastraan dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadapi dan menyerahkan diri kepada pos polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga dan, Pak, saya telah menembak Pronos Citra dan Roro Mendut. Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru dan bukan tidak mungkin ia akan memberikan saya segelas teh. Dan baru setelah itu saya dalam sebuah sel yang kegelapan. Dia adalah tokoh pencemburu dalam sebuah drama sex yang terkenal, Hot Hello. Dia bangsa Moor, sedang saya bangsa Indonesia. Namun sengsara senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Itu dia. Halo? Ya. Di sini Jajuli. Kasir. Ada apa? Oh.
Saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya. Ya. Iya, Pak. Influenza. Ya. Mudah-mudahan. Iya, Pak, ya. Ya. Saudara, dengarlah. Dia mengharapkan saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah. Pak, ada pegawai baru. Siapa? Pak, istri saya. Pak, iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Pak. Besok. Persetanan. Geste. Tadi persetanan. Saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak. Saya mesti membunuhnya. Seakan menusukkan pisau sehingga betina. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Pisau. Gusti. 1, 2, 3. Persetanan sekarang pasti dia. Kasih di sini. Kasih PT Dewi Warna. Apalagi jahanam. Ular betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu. Mulutmu bau busuk. Aku bisa mati mendengarkan kata-katamu melewat telepon. Cari saja laki-laki lain yang hidupnya besar. Penggodaan Cari yang lain. Toh kau seorang petualang. Jahanam. Apakah saya mesti membunuh 3 orang itu sekaligus dalam seketika? Oh, ya. Tadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut geram. Sayang sekali pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh, sehingga hambarlah cerita ini.
Tapi tak apa. Toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun, sebaiknya saya maki-maki dahulu, aliasnya yang nista itu. Saya harus telepon. Kemana saya harus menelpon? Lebih baik rancangan dahulu. Secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu, supaya jangan bernasib seperti saya. Ya, memang saya adalah laki-laki yang malang. Tapi semua itu sudah terlanjur. Saya pun telah siap dengan penyesalan sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dan sandiwara ini. Halo? Ya Juli di sini. Ya Juli. Saya kira berdering. Telepon tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang. Mata saya betul-betul gelap. Telinga saya betul-betul bengkak. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya sudah cukup saya masak mental saya seperti seorang pembunuh, tapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merancang pekerjaan dengan baik pula, seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saya masukkan halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Dalam cahaya bulan yang terang kabut, saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam. Sementara belati telah siap tersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya ketuk pintu serambinya. Mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin. Pandangan mata saya, pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat akan saya pandangi saja mereka.
sehingga badan mereka bergetar dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dia sebelum laki-laki itu seperti mengucapkan kalimat yang pertama, pisau telah tertajam di ususnya. Dan pasti istri saya menjerit. Tapi sebelum menjerit, itu cukup dapat memanggil tetangga-tetangga, maka belati ini telah bersaring dalam perutnya. Tentu saya akan menarik napas leganya kalau mayat-mayat itu telah kaku, terkapas di lantai. Saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya, keadaan menuntut balas. Tapi kalau sekonyong-konyong muncul kedua anak saya, Ita dan Imam, kalau mereka berkata memukul-mukul, Tuhanku. Sekarang dia ngelamun. Dua orang anak, yaitu Ita dan Imam, berusia 5 tahun dan 4 tahun, menari-nari di sekelilingnya. Di ruangan itu dia suka bernyanyi anak-anak. Saudara-saudara bisa merasakan hal ini. Mereka sangat manisnya. Lihatlah, saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tidak bisa lagi peduli pada apa saja selain kepada anak-anak yang manis itu. Saya tidak tahu lagi apakah istri saya cantik, apakah tidak. Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam, apakah tidak. Saya tidak tahu anak-anak itu sangat manisnya. Betapa saya ingin melihat lagi bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain, mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak. Saudara-saudara mengerti maksud saya? Apakah hanya karena cemburu saya nanti merusak kembang-kembangan yang telah bermekaran itu? Balerina kecil itu menari bagaikan malaikat-malaikat kecil. Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begini. Saya ingat Ita dan Imam, anak-anak saya. Seakan mereka berkata, "Pak, susulah ibu.
Ya, Ita. Ya, Imam. Malaikat-malaikat kecil itu goib menjelmai udara. Saya harus pergi ke kantor. Saya akan katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu. Setelah besok, saya akan jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semuanya beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat. Di masjid setelah membayangkan, saya akan meminta ampun kepada Allah. Saya akan tak mau tahu lagi apa laki-laki itu, Rahwana atau bukan. Saya tidak mau lagi apakah Sinta itu seorang atau tidak. Saya tidak peduli Tuhan ada dan laki-laki itu yang macam-macam, dan perempuan itu akan dalam hidup saya. Semuanya harus saya hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak di Indonesia, saya akan berhubungan melantarkan anak-anak saya, Ita dan Imam. Ya, Miss Jajuli, saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau bedaknya. Hutan mawar dan hutan anggrek. Ya, manis. Saya sendiri, saya yakin dia pun sepikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyiapkan kenangan lama. Halo? Tentu saja. Tentu. Kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya. Ke kantor. Bukan. Memang saya agak batuk dan flu. Ya. Manis. Kau ingat laut? Pantai, pasir, tikar, kulit-kulit, kacang. Ah, indah sekali, bukan? Tentu. Hehehe. Bagaimana? Kawin? Tahu. Segera. Lihatlah. Niat baik selama tidak susah, selamanya tidak mudah segala terwujud. Apa? Hah? Saudara
perempuan itu? Apakah ini bukan suatu penghinaan? Dia mengharapkan agar nanti sore saya akan datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya. Itu cocok atau tidak baginya? Gila. Rupanya laki-laki itu yang duluan cuman iseng-iseng aja. Ya, tentu bisa. Jahanam. Saudara tentu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami seperti ini. Peristiwa ini beginilah jadinya. Saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita akhir ini. Persetanan pengarang itu jam berapa sekarang? Persetanan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor meskipun sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Persetanan sampai ketemu. Selamat siang. Saya influencer, bukan?